Shalom, selamat pagi, selamat berkumpul di rumah Tuhan, memuji meninggikan nama Tuhan. Kita nyanyikan sebuah lagu, janjimu seperti fajar pagi hari. Haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Kami undang semua untuk berdiri, saudara. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu Tuhan, haleluya. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu.
Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan ku tahu betapa terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Kami undang Ibu Gembala untuk buka firman. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah betapa dalam kasih, dan kami tahu
betapa dalam kasih-Mu dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Benar Tuhan, itulah kami nyatakan bahwa kasih-Mu seperti fajar di setiap pagi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami percaya penyertaan-Mu selalu sempurna dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami sudah ada di tempat ini berkumpul, beribadah, kami memenaikkan syukur kami memenaikkan pujian penyembahan kami. Tuhan, suci kuduskan kami semua yang ada di ruangan ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau layak dipuji dan disembah. Dan seluruh kehidupan kami Tuhan memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Ini semua keluar dari hati kami menjadi ucapan syukur kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, pakai lidah mulut kami semua, pakai hati kami semua Tuhan, jiwa kami untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan, juga mendoakan Tuhan bagi seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang melayani Tuhan. Pakai mereka semua Tuhan untuk melayani Engkau lebih lagi Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu. Dan setiap umat-umat-Mu yang hadir, mereka boleh dikuatkan kembali, mereka boleh dimenangkan oleh iman mereka. Dan kami percaya Tuhan Yesus, ketika mereka datang dan mereka pulang Tuhan, boleh mendapatkan berkat yang dari Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, semuanya datangnya dari Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Dari awal, pertengahan sampai akhirnya ibadah ini kami mau serahkan ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Engkau hadir, Engkau bertata dan Engkau ada di dalam hati kami. Dan kami boleh mendapatkan kemenangan dari Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memulaikan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Ada sukacita? Salam kanan kiri saudara. Hanya dekat Allah saja hati kami senang. Haleluya. Amin. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku
percaya, aku percaya akan Dia. Perlindunganku, aku percaya akan Dia. Kandung selamatku, aku percaya akan Dia. Dia perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Aku percaya akan Dia, perlindunganku, aku percaya akan Dia. Tanduk selamatku, aku percaya akan Dia. Dia perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku, aku percaya akan Dia. Tanduk selamatku, aku percaya akan Dia. Dia perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Tempat perlindungan yang tinggi. Tempat perlindungan yang tinggi. Amin. Silakan duduk saudara. Kami membuka ruang kesaksian bagi saudara yang ingin menyaksikan kisah kasih Tuhan. Dan bersilakan Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Salam. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya mengucap syukur terima kasih kepada Tuhan. Juga terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala setempat. Juga Bapak Ibu sekalian semuanya yang diberkati Tuhan. Saya menyaksikan cinta kasih Tuhan yang begitu besar. Pertolongan Tuhan yang sudah menolong saya. Kalau saya memang udah lama enggak ke gereja sini, tapi saya tetap setia untuk tetap beribadah, tetap melayani Tuhan. Yang saya saksikan, saya mengalami sakit. Tangan saya ini ada 3 bulan enggak bisa saya gerakan. Tangan saya selalu oke gini ya. Sakitnya luar biasa. Akhirnya saya ke dokter, berkelanjutan terus sampai 3 bulan terapi. Saya harus pakai deker tangan yang sakit. 3 bulan kata dokter kalau enggak sembuh akan dioperasi. Itu kata manusia, itu kata dokter. Tapi saya percaya, saya berdoa, Tuhan jangan sampai saya operasi. Saya sudah sering operasi. Jadi saya minta tolong hanya kepada Tuhan. Saya berdoa kalau malam, bahkan pagi saya mohon Tuhan campur tangan, sembuhkan tangan saya. Puji Tuhan tangan saya sembuh saudara. Bahkan kaki saya yang bawah ini tumbuh tulang juga. Kata dokter harus dioperasi. Tapi saya bertahan sampai ada 5 tahun. Bahkan saya kalau bangun pagi memang sakitnya luar biasa. Tapi Tuhan juga sembuhkan sekali Gus sama tangan saya. Itulah mujizat Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Yang kedua kesaksian saya kemarin, saya sebetulnya sudah mau aktif ke sini tiap hari Rabu sebelum pernikahan adik Besa. Tapi ada saja memang saya sakit ya. Akhir-akhir ini saya kena hewan Ibu Bapak. Waktu hari Jumat berangkat doa jam 6 di sawah-sawah itu ada hewan yang seperti memukul saya.
pas kena mata, tapi pas saya bisa nutup kelopak mata, jadi yang kena kelopak matanya. Saya berangkat doa sampai jam 7 selesai, enggak apa-apa. Akhirnya lanjut saya latihan untuk hari Minggu sampai jam 9. Saya pulang enggak apa-apa, cuma saya cerita kena hewan gitu ya. Tapi karena kebaikan Tuhan, saya percaya semua ini adalah campur tangan Tuhan. Kalau saat itu sampai jam 12 saya baru mengalami sakit. Mata saya mulai nyeri dan panas, tapi tidak gatal. Nah, dari situ saya tetap aktivitas sampai hari Selasa, Senin, karena saya cari dokter, hari Sabtu enggak ada, Minggu enggak ada, harus terpaksa nunggu Senin. Akhirnya sudah bengkak sampai tidak bisa melek mata saya, dua-duanya, yang kiri tambah bengkaknya terlalu besar ya, sampai seperti telur itu ya. Saya 4 hari di kamar. Maaf Ibu tidak bisa, Bapak tidak bisa masak, saya harus di kamar istirahat total. Nah, tapi karena campur tangan Tuhan, saya ke dokter sampai 2 kali. Karena pertolongan Tuhan juga, mujizat Tuhan, mata saya sembuh, tinggal sedikit ini aja. Jadi masih saya rasakan nyeri, tapi panasnya sudah tidak ada. Ya, ini yang menjadi kesaksian saya. Pertolongan Tuhan tetap yang terbaik bagi kita. Kalau kita minta apapun kepada Tuhan, tetaplah kita senantiasa berdoa, minta kepada Tuhan, pasti Tuhan tolong. Sekian kesaksian dari saya mengucapkan terima kasih waktu dan tempat yang diberikan pada saya. Haleluya. Yesus Raja di atas segala raja, saudara. Dokter dari segala dokter, oleh bilur yang sakit sembuhkan, yang lemah dikuatkan. Haleluya. Siapa lagi saudara yang mau menyaksikan kisah kasih Tuhan, kami persilakan. Kalau nggak ada, kami undang untuk berdiri. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebaikan Tuhan, kebenaran Tuhan. Haleluya. Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan
kami Tuhan. Oh, yes. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Haleluya Yesus, sembah Dia. Haleluya, ku bersyukur Bapa. Engkau sangat baik, teramat baik. Haleluya, ku bersyukur. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib namamu, Kau tahu isi hati kami Bapa. Kau sangat baik, berkat-Mu melimpah. Yesus, ku bersyukur, ku bersyukur. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, ajaib namamu. Inilah yang ku renungkan Yesus setiap waktu. Yesus, terima kasih. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan. Biar hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan.
Tuhan, manis kau dengar. Tuhan, biar hatiku bersuka, karena-Mu inilah Tuhan yang ku renungkan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Kami undang hambanya untuk di depan. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, karena-Mu. Haleluya, haleluya. Biar ini yang menjadi kerinduan kami, senantiasa memuji Tuhan, senantiasa mempermuliakan Tuhan, mempersembahkan tubuh jiwa roh kami, senantiasa merenungkan akan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Dan kami rindu, kami terus dibimbing oleh firman Tuhan, dituntun oleh firman Tuhan yang mengajarkan kami, yang membuat iman kami semakin tumbuh, semakin kuat di dalam kami berjalan di dunia yang penuh dengan tantangan dan pergumulan. Kalau firman Tuhan ada di dalam hidup kami akan kuat, kami akan teguh. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, Kau pakai menjadi saluran berkat pada saat ini, biar firman-Mu yang berkuasa atas kami semua. Kami siap dengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, firman Tuhan pada kesempatan ini dengan tema supaya kita memberikan warisan yang baik kepada anak cucu kita. Sebelum kita menjadi orang tua, menjadi nenek, diawali kita juga dari kecil, dari remaja, pemuda, menikah, jadi keluarga, punya anak, punya cucu. Sebenarnya kita semua ini sedang mencetak sejarah. Apa yang kita tabur dalam hidup kita itu akan menentukan untuk berkat anak cucu kita. Kita buka di dalam kitab Amsal pasal 13 ayat 22. Amsal 13 ayat yang ke-22. Doa kami, kita akan mewariskan kepada anak cucu kita warisan yang baik, warisan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita baca bersama-sama Amsal 13 ayat 22. Kalau sudah menemukan, kita baca 2, 3. Orang baik meninggalkan anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi
Tetapi kekayaan orang berdosa itu disimpan bagi orang benar. Jadi berkat akan turun kepada orang-orang benar, orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Ayat ini menekankan pentingnya warisan yang baik yang nanti akan kita berikan kepada anak cucu kita. Orang yang baik akan meninggalkan warisan kepada anak cucunya. Saudara yang dikasih Tuhan, saya tadi katakan, kita masing-masing sedang mencetak sejarah. Apa yang kita berbuat, mulai dari kecil kalau anak sudah orang tua mendidik, mengajarkan untuk takut akan Tuhan, untuk setia kepada Tuhan. Ini nasihat dari orang tua, membawa anak kepada Tuhan. Kalau kita jadi anak yang suka nesuan, suka ngambekan, itu kita mencetak hal yang tidak baik. Kalau kita menjadi anak yang punya karakter yang baik, yang memuliakan Tuhan, sama dengan kita akan menabur sesuatu yang baik yang nanti kita akan terima. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27, ini warisan yang diberikan oleh Yesus ketika Yesus mati, bangkit, dia naik ke surga. Roh Kudus itulah warisan. Dikatakan Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Warisan yang diberikan oleh Tuhan, damai sejahtera bagi saudara dan saya. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Jadi warisan yang dari Tuhan, yang diberikan oleh Tuhan, damai sejahtera yang diberikan kepada saudara dan saya. Dan dikatakan, apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Sebab itu jangan gelisah dan gentar hatimu. Saudara, berbeda warisan yang dari dunia, pemberian yang dari dunia, berbeda pemberian yang dari Tuhan yang membawa damai, sejahtera, dan sukacita. Ayat ini menekankan bahwa Yesus memberikan warisan kedamaian, damai sejahtera yang berbeda yang diberikan oleh dunia. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang diberikan oleh dunia? Dunia itu adalah semu. Dunia itu hanyalah sementara saja. Makanya ada dua hal, warisan yang jasmani dan warisan yang rohani. Warisan yang jasmani seringkali orang tua meninggalkan rumah besar, mobil, kekayaan. Tapi orang tua yang baik akan mewariskan karakter kepada anak-anak, takut akan Tuhan, hidup berkenan di hadapan Tuhan, setia kepada Tuhan. Ini yang akan membawa kepada kekekalan. Saudara, warisan itu untuk generasi berikutnya. Orang tua yang baik pasti akan meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Warisan yang diberikan, yang saya sebutkan tadi, baik memang, berupa mobil, rumah, uang, tanah, dan lain sebagainya. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, semuanya itu
sifatnya duniawi, sifatnya sementara. Orang tua senang anaknya itu kalau berhasil sekolah dengan baik, lulus bekerja, kemudian mendapat gelar sarjana, kemudian menikah. Saudara yang dikasih Tuhan, sebenarnya kita tadi saya sampaikan sedang mencetak sejarah. Anak kita kalau belajar dengan baik, sekolah dengan baik, anak kita kalau diajari dengan karakter-karakter yang baik, diajari dengan ajaran kebenaran firman Tuhan, anak itu, saudaraku, menerima berkat rohani. Berbeda dengan berkat jasmani. Ada juga warisan yang tidak baik, warisan yang negatif. Apa itu? Luka batin. Suka mempermasalahkan, iri hati, amarah, dengki. Tentunya orang tua mengajarkan kepada anak cucunya ini hal-hal yang baik. Itu yang nanti akan menentukan kita nanti jadi orang tua, kita nanti jadi pewaris untuk kembali ke anak cucu kita. Saya percaya setiap orang tua itu mengharapkan anaknya itu baik-baik, sekolah baik-baik, dalam pergaulan baik-baik. Kemudian orang tua senang ya, kalau anaknya sukses dan berhasil. Saudara, banyak orang yang tidak mengenal realitas hidup, bahwa hidup kita di bumi ini sangat singkat sebenarnya, saudara yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu mari kita memberikan warisan yang baik kepada anak cucu kita, bukan yang lahiriah, bukan yang jasmani. Ingat, dalam Mazmur 103 ayat 15 sampai 16. Firman Tuhan di dalam Mazmur 103 ayat 15 sampai 16. Inilah hidup saudara dan saya. Adapun manusia hari-harinya seperti apa, saudara? Rumput. Rumput kalau hujan itu subur, panas, ketiga kering, layu. Ya, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Warna-warni, indah. Dipandang demikianlah. Ya, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi, iya, rumput dan bunga itu tidak ada lagi, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Saudara yang dikasih Tuhan, demikian juga kita semua, sehat, kuat, bekerja, kita menikmati berkat jasmani melalui apa? Kepintaran, kepandian kita, akal budi kita, dan jangan sampai melalaikan. Semuanya itu datangnya daripada Tuhan. Kalau bukan daripada Tuhan, kita tidak bisa. Hikmat, pengertian, pengetahuan tidak ada. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sebenarnya kita hidup di dunia ini benar-benar tidak menjanjikan. Oleh sebab itu, kita nanti akan tua, dan kita nanti akan dibatasi dengan usia. Gak mungkin kita sampai 100. Oleh sebab itu kita belajar setia, belajar takut, belajar menabur, belajar memberikan kepada keturunan, kepada anak cucu kita. Kita menjadi teladan, saudara yang dikasih Tuhan, nenek, ibu, anak, dan terus keturunannya. Seharusnya setiap orang tua
mempersiapkan anaknya untuk mengikuti ajaran Tuhan. Seharusnya orang tua mengajarkan kepada anak-anaknya untuk dekat kepada Tuhan. Seharusnya orang tua itu mengajarkan mulai dari kecil. Kalau kita salah mendidik, salah mengajar, mengapa kita perlu ada penyerahan anak? Anak diserahkan kepada Tuhan. Orang tua itu terbatas membimbing, mengasuh. Butuh Tuhan yang akan mengontrol kehidupan orang tua, kehidupan anak dan cucunya. Supaya apa? Nantinya anak mencetak sejarah, orang tua, nenek, dan mencetak sejarah dan memberikan sesuatu yang baik kepada anak cucu kita. Jangan sampai mulai kecil diajari nesuan, muring-muringan. Saudara yang dikasih Tuhan, itu sedang menabur, sedang dalam hidupnya nanti. Mulai kecil diajari anak belajar dengan baik, sekolah dengan baik, bekerja dengan baik. Orang tua itu pasti mengingatkan kepada anak-anaknya supaya nanti mengalami sesuatu yang baik di dalam kehidupan dan masa depannya. Oleh sebab itu, orang tua itu harus menunjukkan wajah Kristus itu di dalam hidup sebagai orang tua. Kalau anak berusaha supaya Kristus ada di dalam kehidupan anak itu, kalau nenek, Kristus ada di dalam nenek itu, jadi keturunannya itu ada di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu, biarlah Tuhan itu akan menjelikkan mata batin kita, mata rohani kita, diberikan pencerahan. Aku sebagai orang tua, aku sebagai nenek menjadi berkat untuk anak cucu. Sebab inilah warisan yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Kehidupan orang tua yang selalu bersentuhan, berhubungan dengan anak, itu merupakan proses impartasi. Jadi orang tua itu menjadi patron, menjadi teladan kepada anak-anaknya. Sadar seringkali orang tua juga masih belum bisa menjadi patron, menjadi teladan. Tapi doa harapan kami, kita akan mewariskan warisan, bukan yang sementara, tapi warisan yang permanen. Yang permanen itu adalah warisan rohani. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau orang tua memiliki wajah batinia, Kristus tinggal di dalam hidupnya, maka wajah itu akan terwariskan kepada anak cucunya. Kalau orang tuanya setia, berdoa, setia pelayanan, setia, itu akan membawa kepada anak-anaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan oleh orang tua itu menentukan kepada anak cucu kita. Makanya mari kita masih diberi kesempatan untuk mewariskan warisan yang baik kepada anak cucu kita. Saudara, mungkin kita sering melihat realita yang pedih dalam kehidupan ini. Sejatinya hal ini dapat
memotivasi kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Bagaimana pedihnya, susahnya, menderitanya kalau kehilangan orang tua, kehilangan anak. Ada anak yang dipanggil Tuhan, ada orang tua yang dipanggil Tuhan. Ini membawa kepedihan. Saudara yang dikasihi Tuhan, masalah kematian itu ada di dalam tangan Tuhan. Yang jelas kita semua nanti akan mengalami yang namanya kematian. Ini firman Tuhan sudah mengajarkan. Sebagai orang tua, sebagai anak, makanya kita mencetak sejarah dalam hidup kita supaya hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Yang jelas Tuhan tidak akan membiarkan anak orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Bisa jatuh, bisa tergeletak, tapi tidak sampai KO. Tapi tangan Tuhan mengangkat, tangan Tuhan menopang kita. Belajar dari ajaran Rasul Paulus, kalau diberkati Tuhan, itu sesuatu yang berkenan. Paulus berbicara tentang warisan rohani, bukan warisan harta dunia, ya, yang seringkali orang membicarakan, yang seringkali yang dinanti-nantikan warisan dunia. Warisan dunia itu nanti akan habis, akan hilang, saudara yang dikasihi Tuhan. Jangan sampai melupakan warisan yang terpenting, yaitu warisan rohani. Makanya kita mengajarkan kepada anak cucu kita, ajari takut akan Tuhan, ajari mengasihi, ajari membuka hati, menerima. Seringkali yang muncul ada akar pahit, ada kebencian yang timbul dalam hati. Makanya minta supaya kuasa Tuhan menjamah kita. Roma 15 ayat 29. Ini Paulus memberikan contoh warisan yang sebenarnya, yaitu warisan yang rohani. Roma 15 ayat 29. Dan aku tahu bahwa jika aku datang mengunjungi kamu, aku akan melakukan dengan penuh berkat. Paulus mengunjungi, Paulus memperhatikan anak-anak rohani, jemaat yang dilahirkan. Kalau kita belajar di dalam 2 Timotius 1 ayat 1 sampai 5, ini teladan yang baik. Mulai dari nenek, dari ibu dan anaknya sampai Paulus angkat jempol. Imannya Timotius itu luar biasa. Pengiringannya, ketaatannya, kesetiaannya. 2 Timotius pasal 1 ayat 1. Dari Paulus yang menjadi rasul bagi Kristus Yesus. 2 Timotius pasal 1 ayat 1. Dari Paulus yang menjadi rasul bagi Kristus sesuai dengan kehendak Allah untuk memberitakan Injil tentang kehidupan yang diberikan melalui Kristus Yesus. Untuk Timotius, anak yang kusayangi. Gembala senang kalau melihat anak-anak ini setia, gak gampang nesu, sungguh-sungguh. Ini Paulus juga melihat rohani Timotius. Mengapa Timotius menjadi anak yang baik, mengasihi, imannya, kesetiaannya, anak yang kusayangi.
Doa Paulus, semoga kamu mendapat kebaikan hati yang luar biasa, belas kasihan dan kedamaian dari Allah Bapa kita dan dari Kristus Yesus Tuhan kita. Paulus berkata, aku bersyukur kepada Allah yang baginya aku melakukan pelayanan suci dengan hati nurani yang bersih, seperti yang dilakukan leluhurku. Siang malam aku selalu mengingatmu sewaktu memohon kepadanya. Hamba Tuhan mengingat, hamba Tuhan mendoakan seperti Paulus pada anak rohaninya, pada pelayan-pelayannya. Ayat 4, saat aku mengingat air matamu, aku ingin sekali bertemu denganmu supaya hatiku penuh sukacita. Ini perkataan Paulus kepada Timotius. Aku masih ingat tentang imanmu. Iman Timotius yaitu yang apa? Tidak munafik. Yang pertama-tama dan dalam diri nenekmu Lois. Mengapa Timotius itu menjadi anak yang baik? Orang tua senang kepada anaknya. Karena apa? Karena ada nasihat dari neneknya yang namanya siapa? Lois. Neneknya punya anak namanya Eunike dan ibumu Eunike. Dan aku yakin dan juga di dalam dirimu, di dalam Timotius. Makanya orang tua menasihati, mengajarkan hal-hal yang baik, itu memberikan warisan yang baik kepada anak cucunya. Biasanya orang tua memberikan warisan itu secara fisik, yang biasanya diterima yang saya sampaikan tadi, tabungan, uang, tanah, mobil, rumah dan lain sebagainya. Tapi yang diajarkan oleh Paulus, yang dibagikan adalah warisan yang rohani, bukan warisan yang materi, yang dunia. Yaitu apa? Mengajari kepada anak cucu kita nilai-nilai, ajaran-ajaran yang baik, prinsip-prinsip yang baik, mengajari etos kerja kepada anak, mengajari gaya hidup anak itu supaya anak itu menjadi anak yang menjadi terang, menjadi berkat. Kami berdoa kita menerima warisan dua-duanya ya, warisan jasmani dan warisan rohani. Bersyukur kalau kita masih meninggalkan warisan jasmani untuk anak kita. Gak mungkin kita akan kekepi kabeh, nanti kita akan tinggalkan semuanya, saudara yang dikasih Tuhan. Itu kembali ke anak. Tapi kalau anaknya sudah diajari dengan ajaran Tuhan, itu anaknya itu akan kuat. Dan anaknya itu nanti akan menikah, punya anak lagi, terus berkat seperti nenek Lois ke Eunike, ke Timotius. Jadi saya berdoa supaya kita sebagai orang tua ini memberikan warisan kepada anak-anaknya. Bukan warisan yang semu, yang sementara, tapi warisan yang melimpah. Yaitu sebagai jemaat, warisan itu berbicara hal yang rohani, yang ilahi, yang mendatangkan berkat. Dan warisan apa yang kita teruskan dari orang tua ke anak, ke cucu, yaitu warisan iman. Saudara yang dikasih Tuhan, tadi kita baca di dalam 2 Timotius 1 ayat 5. Warisan iman turun,
diimpartasikan, diturunkan dari nenek kepada ibunya Eunike, diturunkan kepada Timotius. Kalau mungkin punya anak lagi, cucu, cicit apa mana ya? Turunan berapa turunan? Kebanyakan orang mampu, orang hidup kira-kira turunannya sampai ke berapa kira-kira? 4 ya. Pertama mbah, mari mbah, ibu, anak, cucu. Ya, iya kuat. Kadang-kadang masih kuat ya cicit ya. Mbah Cokro cucunya yang dilihat berapa waktu itu? Sampai cicit. Saudara yang dikasih, kita akan mencetak sejarah itu. Doa kami, warisan iman itu terus diimpartasikan. Diajari anak kita percaya beriman kepada kuasa Tuhan. Makanya kita kenal Allah kita, Allah Abraham dari Mbae, Allah Ishak anake dari apa? Cucune Yakub, Israel, saudara dan saya, Israel rohani. Saudara, iman di keluarga Timotius, iman yang tulus, tidak pura-pura, hatinya yang berkobar-kobar, hatinya yang cinta Tuhan, yang perlu diwariskan kepada anak cucu kita. Dibutuhkan apa? Komitmen, ketekunan, perjuangan. Kalau nenek Lois, ibunya Eunike, anaknya siapa? Cucunya Timotius. Itu warisan yang baik. Ada warisan yang tidak baik. Samuel menjadi hakim, dihormati, melihat perkataannya didengar oleh umat Israel sebagai hakim, tetapi tidak bisa mewariskan kepada anak-anaknya. Nah, makanya mari kita bisa mewariskan kepada anak cucu kita. Kenapa Israel waktu itu minta raja? Karena hakimnya sudah tidak berfungsi. Waktu itu yang menjadi wakil Allah itu hakim memimpin umat Israel. Nanti kita akan baca. Nabi Samuel tidak berhasil meneruskan warisan imannya kepada anaknya. 1 Samuel 8 ayat 1 sampai 3. Ya, sebelumnya saya jelaskan dulu. Anak-anak Samuel ini meneruskan orang tuanya, karena orang tuanya jadi hakim memimpin umat Israel. Tetapi orang tuanya tidak mewariskan warisan yang baik, ketaatan, takut akan Tuhan, iman yang sungguh. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti orang tuanya, seperti Samuel, pelihat, hakim, mengajar labah, menerima suap, memutarbalikkan keadilan. Ini loh hakim, apalagi hakim di dunia sekarang ini memutarbalikkan. Ada makelar kasus, ada proyek. Ya. Kita baca lebih jelasnya lagi. Ini sejarah kenapa Israel minta raja saat itu. Kan hakimnya itu sudah tidak berfungsi. Ayat 1. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnya anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Samuel kan sudah kabur, penglihatannya sudah jarang. Kemudian ya penerusnya ya anaknya kalau pada waktu itu. Kita baca ayat 2. Nama anaknya yang sulung ialah siapa? Yoel. Ini anak Samuel yang jadi hakim, penerusnya. Dan nama anaknya yang kedua siapa? Abia. Keduanya menjadi hakim di Berseba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti Samuel, bapaknya. Jadi tidak mewariskan kepada anaknya yang baik.
itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka apa? Mengejar laba. Hakim itu saudaraku, menerima suap. Nah, makanya kalau jadi hakim itu hati-hati saudaraku. Kena suap, wah, KPK. Terus dan memutarbalikkan keadilan. Wah iya lek hakim wis gak bener iki, memutarbalikkan keadilan, sing gak salah dihukum, sing wayahe dihukum bebas-bebaske. Korupsi wakeh, hukumane 2 tahun metu meneh jadi dewan. Saudara yang ini. Ayat 4. Sebab itu berkumpullah, demo ini ada demo orang-orang tua. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel, mereka datang kepada Samuel di Rama. Tua-tua protes datang, ini gak bener ini. Ayat 5. Dan berkata kepadanya, engkau sudah tua, orang tua-tua Israel itu, dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Nah itu, maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa lain. Ini loh kisah orang Israel minta raja. Karena hakim tidak berfungsi. Diberikanlah raja pertama siapa saudara? Saul. Nah saudara yang dikasih. Jadi ini pelajaran bagi saudara dan saya. Samuel gagal mewariskan kepada anak-anaknya. Tetapi beda dengan Lois, berhasil memberikan warisan rohani kepada anaknya Eunike. Orang tua mengajarkan yang benar dan menjadi teladan. Seringkali ya maunya anak kita ini, tapi orang tua kalau sudah menjadi teladan pasti anaknya itu akan ikut. Jangan merokok ya, orang tuanya ngerokok. 2 Timotius 3:15. 2 Timotius 3:15. Ingatlah dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Ajari anak-anak seperti Timotius dari kecil. Di sini ajari anak-anak membaca Alkitab. Baca saja. Firman Tuhan itu sumber hidup. Sejarah dunia itu ada di dalam Alkitab. Akhir zaman ada di dalam Alkitab. Manusia berdosa ada di dalam Alkitab. Surga dan neraka ada di dalam Alkitab. Baca saja, nanti Roh Kudus akan memberikan pencerahan kepada saudara dan saya. Kenapa Timotius bisa menerima warisan iman itu? Karena dari sejak kecil, makanya jadi orang tua, bawa anak-anakmu sekolah minggu. Jok kalah rek, ambil tonggo gue leben sore gue diterni, ambil ibuke, padahal di kuri pelawayon, karu-karuan saudara yang dikasih. Tuh imannya saudara kita itu bawa anak-anak setiap sore ngaji dan sebagainya. Lah kita anak-anak kita kalau minggu ajari beribadah, ajari datang ke rumah Tuhan, memuji Tuhan. Kami sementara membimbing anak-anak yang latihan musik. Ada yang privat Selasa, terus ada tambahan Kemis, Jumat sama Sabtu. Kalau ada yang minta lagi saya siap. Kemarin tim media workshop dapat ilmu, puji Tuhan. Gereja kita sudah canggih ya. Walaupun di desa, TV ini lo telu saudara yang dikasih Tuhan. Karena kemarin untuk operasional mixernya itu harus pakai komputer. Lah, laptopnya dibawa Jesse ke kuliah sama tabletnya. Jadi harus pakai komputer 3. Ini bagian sound, ini bagian live streaming, ini bagian lagu.
Puji Tuhan. Ternyata Ebenezer itu kaya ya. Jangan kaya monyet, saudara. Tapi luar biasa. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Tapi di awalnya enggak semudah langsung brek gitu. Nunggu saudaraku bertahun-tahun. Kami mulai merintis itu tahun 96-97. Duene mek gitar jreng. Kemudian aku beli keyboard punya Didik regane 100.000 200 itu. Keyboard ngek-ngek gitu. Didik beli dari temennya Ndek Pare, Willy itu siapa itu? Yang anaknya Kopassus itu. Pak Cahyo. Terus tak dol. Saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan memelihara. Dan kami rindu mari kita mencetak sejarah buat kita yang dari orang tua, ajari setia, ajari datang kepada Tuhan. Ingat, kita ini seperti apa tadi? Rumput. Kita ini seperti apa tadi? Bunga. Kita ini seperti apa? Uap. Nah, uap itu kalau saudara masak, diangkat kebul. Hilang. Lah iya lho. Lah wingi aku ngomong aku bareng, lah aku lu ngomong-ngomongan ora wis mati. Nah, kematian kita tidak tahu. Mari kita mencetak sejarah, mari kita mempersiapkan anak cucu kita supaya anak cucu kita diberkati Tuhan. Jadi anak-anak jangan suka nesuan, jangan suka marah-marah. Yang pelayanan setiap pelayanan. Kalau ditugaskan BL sekolah minggu, belajar. Dulu saya itu, saudara, saya itu masih gini, pantai sebelah. Ini saya jadi guru sekolah minggu. Karena sekolahnya sekolah Kristen di asrama. Saya cuma jemputi saudaraku, jemputi di Sengkaling. Kemudian saudara, waktu firman Tuhan, aku ngrungokne, lah aku ora ngerti Alkitab ya. Jadi aku di asrama aku belajar, oh ngelayani kok gini. Ternyata akhirnya saya jadi pendeta. Diawali dari jemputi sekolah minggu yang di Sengkaling itu di areng-areng, melaku saudaraku jalan. Saudara, ini pengalaman saya. Tapi aku belajar ngajar sekolah minggu itu kayak gini. Nah, akhirnya saya sekolah kitab, saya juga akhirnya yuk mengajar sekolah minggu. Nah, saudaraku, sekarang saya mengajar jemaat. Saya di sini berbicara ini juga sama dengan sekolah. Ya, kita jadi guru, saya jadi guru, saya mengajar, saya sampaikan firman Tuhan. Sebenarnya saya ini mestinya gak masuk hitungan. Ngomong saya pating pecotot, kami sosolen. Kadang-kadang gak rapi saudaraku. Puji Tuhan, aku kalau ngomong sih bisa didengar sih itu dirungok nih, bukan karena saya, karena kuasa Tuhan yang memberikan pencerahan, penjelasan. Saya terbatas saudara yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, di sini nanti ada pengkhotbah, Pak Titus bisa pelayanan, Pak Daniel, Pesa. Mungkin kalau sewaktu-waktu saya keluar pulau pelayanan, saya enggak khawatir ada yang melayani di sini. Tapi saya itu enggak bisa saudaraku. Aku disuruh ke Manado, ayo, jangan khawatir masalah gampang, ayo. Saudara yang dikasih Tuhan, saya itu meninggalkan ibadah dengan jemaat itu rasanya kayak wabot gitu saudaraku. Saya tetap ada di rumah yang namanya gembala. Jadi kecuali kalau penginjil sewana saudaraku, penginjil itu enak saudaraku. Khotbahne sitok, judulnya sitok. Khotbahne ping 20 nang dindi. Ya khotbahne ya iku saudaraku. Penginjil itu gak ngerti nang kono itu. Oh enak. Tapi lagu gembala Matius ini 30 pancet ae. Waduh iki jemaat iki yo padha karo mangan tempe terus
belenger saudara yang puji Tuhan. Jemaat di sini nggak ada yang belenger ya. Puji Tuhan. Terimalah firman Tuhan. Ya, puji Tuhan. Mari kita akan cetak kesetiaan kita, iman kita, pelayanan kita, apa yang kita tabur itu nanti kita tuai. Sekolah dengan baik, bekerja dengan baik, jadi anak yang baik. Sekarang ini saudaraku, gereja sekarang, jemaat model sekarang ini ada gereja apa? JS apa? Gereja apa? Gereja 1 jam saja. Enak, like kepingin cepet 1 jam nang GJS. Ada GPP apa? Gereja putar-putar pare. Ya, saudara. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita belajar setia, beribadah setia, motivasi kita datang kepada Tuhan, kita akan diberkati Tuhan. Kita akan bertumbuh di dalam Tuhan, bersyukur di sini kita terlibat di dalam pelayanan. Mari saudaraku. Ada teman saya yang di Surabaya. Di Surabaya enggak diguna nih. Kuane pelayanan wis ngono. Makanya sering nang desa-desa saudaraku. Pelayanan. Ya, puji Tuhan. Mari kita belajar setia. Apa yang dipercayakan lakukan dengan setia. Pasti Tuhan berkati. Sama-sama kita berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku. Tuhan, kami sebagai orang tua, kami rindu dilayakkan menjadi berkat untuk anak, untuk cucu. Kita akan mencetak sejarah apa yang kita tabur, apa yang kita tanam. Kalau itu yang baik, memuliakan Tuhan, itu akan mendatangkan berkat buat anak cucu. Selidikilah aku. Selidiki aku, sama-sama kita menyembah. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Oh Yesus, Dia yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi. Selidiki aku, selidiki ini, lihat hatiku, apa aku sungguh atau tidak. Kami rindu berkenan di hadapan-Mu. Kami sungguh mengasihi Dia yang Maha Tahu, Dia yang mengerti, Dia yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis ku berjuang sampai aku sebagai orang tua, aku sebagai nenek, sebagai anak, cucu, setia kepada Tuhan. Selidiki aku mau sungguh-sungguh. Selidiki aku, lihat hati, apaku sungguh, apakah ku sungguh mengasihi. Tuhan, ampuni kami kalau kami kurang berlayak, kurang berkenan di hadapan-Mu. Engkau menilai hatiku, melihat hidupku. Ada yang tersembunyi, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau
telah kulihat, oh Yesus, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap, Kau dapati aku, Kau dapati aku, Kau dapati aku tetap setia, Kau dapati aku tetap sembah Dia. Haleluya Yesus. Curahkan kuasa-Mu Yesus. Jamah setiap kami sebagai nenek, jamah setiap kami sebagai ibu, sebagai bapak, sebagai anak. Iman kami supaya tulus, kesetiaan kami, hidup kami. Kalau kurang berlayak, ampuni kami Tuhan. Sembah-sembah, haleluya, haleluya. Yesus. Amin, 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 amin. Haleluya. Firman Tuhan boleh berhenti, tapi Roh Kudus akan berbicara terus. Biar kami mencetak sejarah, meninggalkan warisan yang baik, warisan yang rohani kepada anak cucu kita. Kalau boleh double porsi, dua-duanya jasmani dan rohani kita terima untuk kemuliaan. Haleluya, terima kasih. Terima kasih, kami percaya Tuhan jamah lawat setiap kami. Kita angkat pujian, nanti Bapak Titus akan berdoa. Selidiki aku, lihat hatiku. Bang Mimon, Bapak Titus akan berdoa. Kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Sungguh benar, inilah Tuhan yang menjadikan kerinduan kami agar kami tetap setia sampai akhirnya, sehingga tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu pada pagi ini yang mengajarkan kepada kami agar kami mencetak sejarah bagi keluarga kami untuk membawa anak-anak kami takut akan Engkau, sehingga warisan yang telah Kau berikan kepada kami ini boleh kami jagai. Kami percaya Tuhan, ini adalah suatu warisan yang berbau nilai kekal. Karena Tuhan, kami ingin menjagainya dan kami ingin meneruskan kepada anak cucu kami supaya mereka boleh mengenal Engkau secara pribadi ya Bapa. Kami percaya ingin seperti Lois, seperti Yunike, seperti Timotius, bahkan seperti kami pada pagi ini ya Bapa, sehingga kami boleh mewariskan sesuatu hal yang luar biasa di hadapan anak-anak kami. Dan kami percaya Engkau akan memperlengkapi kami semua untuk memiliki pelajaran-pelajaran rohani yang akan membawa anak kami semakin cinta kepada Engkau, karena mereka akan mengenal Engkau secara pribadi melalui kebenaran firman-Mu, bahwa dari kecil mereka sudah mengenal kitab suci dan mereka akan teguh berpegang di dalam imannya.
Dan kami percaya Tuhan, kalau pada saat ini mungkin ada iman-iman yang lemah, iman-iman yang loyo, tidak memiliki pengharapan di hadapan Kau jamah pada pagi ini ya Bapa, supaya mereka boleh memiliki komitmen untuk hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga iman itu boleh bertumbuh, iman itu boleh semakin bangkit ya Bapa. Karena warisan iman inilah yang harus kita pelihara, yang harus kami jagai sampai Engkau datang kedua kalinya ya Bapa. Apapun yang menghalangi iman kami, apa yang di depan kami tidak gentar, karena Engkau Allah kami yang luar biasa, yang akan menuntun kami, membawa kami sampai kesudahannya ya Bapak. Ya Bapak, kami bersyukur Tuhan buat hamba-Mu yang sudah Kau pakai luar biasa pada pagi ini. Biarlah Tuhan terus berikan hikmat yang luar biasa, sehingga firman yang akan disampaikannya boleh akan semakin kami terima, dan kami boleh mengenal Engkau secara pribadi. Kami percaya Kau memberkati kesehatan keluarga hamba-Mu, pelayanannya dimanapun Tuhan percayakan, Tuhan akan pakai lebih dahsyat lagi Tuhan. Dan kami percaya kami yang hadir pada pagi ini boleh merasakan sukacita, karena warisan yang kekal sudah Kau sediakan bagi kami, sehingga kami boleh menjadi alat-alat Tuhan yang luar biasa untuk pelayanan kami ke depan, supaya kami boleh berani untuk memberitakan firman Tuhan, berani untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh tanpa ada keraguan ya Bapak. Dan kami percaya kalau sebentar lagi kami juga ada memberikan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan tempat ini. Tuhan sucikan dan kuduskan setiap tangan-tangan yang memberikannya, supaya semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami percaya Kau memberkati para pengelolanya, biar dipakai dengan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Kami menyerahkan sidang jemaat-Mu yang memberi maupun yang tidak sempat memberi. Tuhan akan memberkati kepada kami semua. Dan kami menyerahkan setiap persembahan kami hanya dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya semua katakan. Haleluya. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan memberikan yang terbaik buat Engkau. Biarlah persembahan kami ini bawa harum untuk kemuliaan dan ketinggian nama-Mu. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Sebab lemah, sebab kurang, kami perlaskan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Terima kasih. Saatnya persembahkan pengumuman minggu depan. Puji Tuhan, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu kita semua bisa beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus
memberkati kita semua. Doa kami, anak, cucu, mbah kita semuanya menjadi berkat dan diberkati Tuhan. Pengumuman, nanti ada ibadah syukur mengenang 2 tahun almarhum Bu Tarmi, orang tua dari Bu Erna, jam 6 sore, tempat di sebelah, di rumah Pak Usup. Kami mengharapkan jemaat bisa hadir. Kami mohon nanti Mbak Kesi yang WL untuk ibadah syukur ya, mengenang sudah ditinggal orang tuanya 2 tahun. Tuhan memberi kekuatan. Kemudian hari Selasa, hari Senin dan sampai hari Sabtu ada doa pagi di sini. Hari Selasa dan hari Kamis ada doa jam 6 sore. Hari Rabu ada ibadah wanita di tempat ini jam 6 sore. Hari Jumat ada doa pelayan altar jam 6 sore. Ibadah umum seperti biasa jam 7, anak-anak sekolah minggu dipisah. Dan nanti ada ibadah remaja di tempat ini. Mohon anak remaja pemuda digabung dengan ucapan syukur ya. Undangan KKR penginjilan, Komisi Penginjilan Wilayah 4 Pare mengadakan KKR yang akan diadakan hari Senin 20 Oktober 2025, tempat GPDI Kandangan. Siapa yang mau ikut silakan daftar untuk kepentingan konsumsi. Saya sudah daftar 8, nggak tahu siapa yang ikut nanti. Kalau lebih saya tambahi. Pembicaranya Rek Winarno yang kemarin memberkati KKR di GBI Jalan Selamat. Itu khotbah lagi nanti di Kandangan. Luar biasa, Tuhan pakai hambanya ini. Kemudian jemaat yang sudah memberikan amplop persembahan Natal menyerahkan dengan menulis. Iya, yang sudah menerima, jemaat yang sudah menerima amplop persembahan Natal dikasihkan kembali, itu sebagai janji iman, nanti diserahkan Desember awal, ya terakhir itu. Ya, untuk penyerahan persembahan terakhir. Ya. Amplopnya itu butuhnya cuma ditulis dari ini sekian, dari ini sekian, biar tahu panitia nanti merengreng anggaran untuk belanja Natal. Natal akan diadakan 14 Agustus 14 Desember. Oh, berarti belum tidur semua ya. Berarti sih melek kabeh. 14 Desember. Mulut iki kok. Ini mbek iki kok gak podo. Ini. 14 Desember. Wah, Agustus wis lewat. Wis ulang tahun sapa kuwi. Ya, jam 6 sore pembicaranya Bapak Pendeta Daniel Turangan dari Pasuruan. Tinggal tanggal 25 Desember HUT-nya. Ya, nanti kita ya. Jam 5, maaf. Jam 5 sore. Ya. Jam 5 mulai. Ya, itu nanti Natal kita. Doakan supaya nanti berjalan dengan baik. Saya percaya setiap Natal dicukupkan, bahkan enek turai, itu pasti itu luar biasa Tuhan itu. Puji Tuhan. Ada tambahan lagi mungkin, ada yang lupa? Oh iya, kain sudah siap nanti diambil, ya. Nanti semua dapat kain dengan catatan membayar sesuai dengan tulisan. Ada yang 60, ada yang enggak tahu berapa di situ, jadi bukan gratis. Nanti bayarnya ke Mbak Kesi atau ke wanita, ke Mbak Siti. Jadi nanti ngangsur 5.000, 10.000, brek ya gak apa-apa. Ya, nanti diusahakan semua bayar ya. Kalau sudah dijahit, nanti kalau Natal, yo nyanyi kabeh di sini maju,
Jangan sampai nanti dipoto, nanti kelihatan di situ, sing gak enek dipoto kelihatan. Ya, makanya itu setiap Natal itu kita ada di situ, foto bersama. Yang nanti pria nyanyi kabeh wis kadung jahit, nanti didenda lek gak nyanyi. Ya. Terus si wanita juga begitu, nyanyi kabeh ben ketok kompak. Ya. Ya. Semua nyanyi, iso ditinggal nanti. Bisa. Walaupun bahkan parkir maju semua nanti, puji Tuhan. Doakan apa? Oh ya, modelnya. Wih, macam-macam model api-api. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Di belakang itu ya beberapa hari yang lalu sudah membeli kain. Ya memang setengah hari lebih beli kain itu ya, sampai cuapek. Ada yang warna atau motif yang disenangi, ternyata kainnya tidak ada. Ada kainnya, ada maksudnya motifnya cocok, keduren ya. Jadi waduh pusing. Saya bilang Mbak Kesi, hari ini harus sudah dapat ya. Jangan sampai bolak-balik rono rene. Itu aja berapa jam? Jam 11 jam 10 sampai jam 4 baru pulang. Wes perut lapar, kesel wes, untung gak nggawa anak cilik. Coba nggawa anak cilik tambah ngeluh ya. Puji Tuhan sudah dapat ya, warnanya yang ada ya seperti itu. Kalau ada yang lebih bagus itu 60, 70, 350 ya. Pokoknya seneng ya. Nah, adanya itu saya yakin kita menjangkau lah dompet kita ya. Itu masih pakai uang kas ya. Jadi nanti tolong yang punya uang cepat dibayar supaya kasnya enggak kosong. Yang belum ada mungkin dicicil 2 kali 3 kali, jangan sampai enggak dicicil ya, jangan sampai enggak lunas ya. Satu orang ukuran seperti saya ini 2 meter. Seperti Bu Pur, Mbak Endang, terus Bu Titus, ada lebihan sedikit. Maaf, ndak anu lo ya, ndak membuli lo ya saya. Daripada nanti dikasih 2 meter ndak cukup, lebih baik lebih. Kita ndak usah, kita syukuri, kurus ya bersyukur, gemuk ya bersyukur, pokoknya selalu harus bersyukur ya. Saya tidak membuli lo ya, memang cetakan orang itu beda-beda ya. Ya kenyataan hidup ya. Ada yang maaf lo ya. Ada yang pinggulnya besar, ada yang dadanya besar, semuanya itu sudah diciptakan sama Tuhan. Kita harus tetap bersyukur ya. Nah, itu nanti ini yang menjadi masalah. Modelnya seperti apa? Harus ada kesepakatan. Ada yang bilang huruf V ini seperti baju saya ini huruf V ya. Tapi maaf loh ya, kalau huruf V jangan ke bawah. Nanti kalau begini ketok. Ya, kita juga harus menjaga kehormatan kita sebagai wanita. Wes. Terus maaf ini, ada yang mau kotak. Nah, kotak pun juga jangan di bawah. Nanti kalau begini, nah terus ini jangan sampai di sini loh ya. Nah, ini nanti kalau yang di dalam ini bergerak keluar. Nek api sih enggak popo. Nek mangkak kayak punya saya. Nah, ini catatan kita. Seperti apa maunya? Mau kotak atau mau V? Ayo. Supaya sebelum dimasukkan ke penjahit. Hah? Gini, walaupun V, walaupun kotak, jangan terlalu di bawah. Terus ini jangan terlalu buka ya. Jangan disisihkan di sini, akhirnya terus menarik. Nah, ini bagi yang
pikirannya yang itu, nah mengundang ya. Di samping itu ya sopan lah, bukan karena kita beda itu bukan karena seksi atau kita bagaimana ya, lebih sopan itu lebih baik. Mau yang mana? Gini, sebentar. Kalau kita huruf V ya, maksudnya huruf V gini, orang yang gemuk itu kelihatan langsing. Orang yang kurus tambah kurus. Terus kalau yang kotak gini, pakai orang gemuk tambah kelihatan gemuk. Terserah. Opo sak karepe dhewe? Heeh. Lah. Heeh. Heeh. Ya. Terus ya Mbak Kesi. Terus masalah ini bawahan. Memang kalau yang sering numpak sepeda motor ya, kalau sempit ya apalagi itu bukat ya, engkau suwek titik ngono wis druedet kemana-mana. Ya ini eleit burkat tidak di sini ya. Terus furingnya juga ini 1 meter 20.000, furingnya 1 meter juga 20.000. Cuma furingnya itu pakai kain apa jenenge? Kain kasur ya. Seperti kain kasur itu. Oh ya spray. Itu lebarnya 240 hampir 2,5 ya. Jadi satu orang 1 meter itu sudah cukup ya. Jadi ini pun biar dibebas nih. Untuk masalah bawahnya bebas ya. Tapi saya mengharapkan ya, kalau seandainya yang mau sempit, ojo terlalu sempit gini ya. Terus ini loh, maksudnya ini lekuk-lekuknya badannya itu pating pecotot itu ndak enak dipandang ya. Jadi ya wajarlah normal gitu ya. Jangan wah ngwetokne bokonge sing gitar ya. Jadi nah gini ya, maksudnya gini. Kita sopan lah, walaupun baju kita seperti apa ya, supaya yang seperti di Edis TV itu ada yang bertanya gini, kenapa orang Kristen kalau ke gereja bajunya ada yang nggak ada lengannya? Kenapa orang Kristen kalau pakai baju pendek-pendek? Itu ada pertanyaan seperti itu di Edis TV itu ya. Jadi ya sopan lah kita ya. Kita tahu lingkungan kita tahu kita di mana kita tinggal dan lain sebagainya. Ya, jadi bebas ya. Masalah bawahannya bebas, masalah atasannya bebas. Pokoknya warnanya sama. Lengannya, untuk lengannya kalau saya ya, ini saya enggak mau ngepres. Kalau yang itu yang merah itu anunya ngepres toh? Ngepres 3/4. Kalau saya mau yang longgar saja. Karena apa? Nek gini-gini ben isis. Ya, soalnya bulkat itu kalau kesenggol titik itu sudah suwek kemana-mana. Ya, jadi kalau ngepres itu kalau saya pribadi saya nggak senang. Tapi terserah ya, terserah ibu-ibu mau ngepres silakan, mau longgar titik silakan, mau longgar banyak silakan ya. Yang mau kerja silakan kerja. Ya. Jadi itu saja, yang penting warnanya sama ya, bebas, bawahnya bebas, atasannya bebas ya. Jadi pokoknya yang nggak boleh bebas itu bayarnya ya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Laki-laki nanti mau dicarikan sama Mbak Kesi. Kaum bapak sabar. Ya, makanya nanti, itu siapa? Ya. Makanya itu kita beli kain ya, nanti di warna seperti itu supaya kita nyarikan bapak-bapak itu gampang. Kalau kita mau pakai kuning, ya bapak-bapaknya mau pakai kuning. Kita merah, maksudnya merah ya. Puji Tuhan. Saya jemput
sama-sama berdiri. Nanti bapak-bapak tunggu aja, nanti di-sharekan di grup. Ya, warnanya, modelnya. Terima. Kami mengundang Bapak Daniel mengucap syukur, kami doa berkat. Buat anugerah Bapak Daniel mengucap syukur, nanti kami yang mendoakan doa berkat. Ya Pak. Syukur Pak, terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan. Tidak ada satupun rencanamu yang gagal atas kehidupan kami Tuhan. Engkau berkuasa atas kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biar firman itu terus mencetak generasi-generasi yang kuat, gagah perkasa. Mereka menjadi taruna-taruna yang siap dipakai Tuhan. Bahkan menghadapi tantangan demi tantangan hidup, mereka lebih kuat. Oleh sebab itu Tuhan, dialah anak keturunan kami, cucu cicit kami, menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan. Amin. Bahkan seorang Raja Daud pernah mengatakan, lalu aku muda sekarang menjadi tua, tetapi tidak pernah aku mendengar orang benar duduk meminta-minta roti, tetapi anak cucunya akan menjadi berkat, bahkan memberikan banyak pinjaman. Oleh sebab itu Tuhan, berkat-Mu turun atas kami sekalian Tuhan. Berkat yang luar biasa menyertai dari saat ini sampai selama-lamanya. Bahkan anak cucu cicit kami semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah nilai-nilai kekekalan itu Haleluya, Yesus. terus kami beritakan kepada anak cucu kami Tuhan. Mereka boleh menjadi anak-anak yang perkasa di dalam Engkau Tuhan. Anak-anak yang tidak akan dipandang sebelah mata oleh dunia, tetapi mereka mempunyai reputasi yang luar biasa, seperti Daud, seperti orang-orang pahlawan di dalam Alkitab Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, berkat-Mu sekali lagi turun atas kami, pulang membawa berkat ilahi saat ini sampai selama-lamanya. Bahkan pekerjaan-Mu, bahkan apapun yang Engkau buat, dibuatnya berhasil. Bahkan anak cucumu akan memberi banyak pinjaman, hidup berkelimpahan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati Tuhan. Terima kasih. Mari katakan bersama saya, Setiap korban persembahan milik Tuhan yang sudah dipersembahkan, Tuhan sendiri yang balas memberkati dari tempat yang maha tinggi, yang ambil bagian di dalam pelayanan tim PAW, semua diurapi, dipakai oleh Tuhan, dan jemaat Tuhan akan menjalani hidup sepanjang minggu ini. Apapun menjadi usaha mata pencarian pekerjaan, diberkati Tuhan. Yang sakit dijamah disembuhkan, yang berulang tahun di bulan Oktober ini diberi sehat dan panjang umur dan diberkati Tuhan. Pulang terima berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, penyertaan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.